Yang jauh mendekat, yang dekat menjauh. Salah satu dampak akibat pandemi COVID-19 adalah meningkatnya penggunaan teknologi media komunikasi digital. Dalam artian berkomunikasi, meeting, proses belajar mengajar, pekerjaan kantor, bisnis, bahkan dalam beribadah dan bersekutu bersama saudara seiman, tidak harus bertemu secara fisik, tetapi melalui beragam aplikasi komunikasi digital yang tersedia di internet. Sehingga jarak bukan kendala untuk berkomunikasi, yang jauh menjadi lebih dekat. Ada satu fenomena yang menarik di balik yang jauh mendekat ini, yaitu semua aktivitas di atas dilakukan semua di rumah, 24 jam penuh, yang biasanya suami, istri, serta anak ketika bangun pagi, bersiap-siap bekerja, dan sekolah setelah itu terpisah dalam waktu yang cukup lama, dan baru bertemu kembali di sore bahkan malam harinya. Dan setelah itu bertemu kembali dalam waktu yang tidak lama, kurang lebih 3 atau 4 jam. Lalu tidur dan bangun, keesokan harinya melakukan aktivitas yang sama. Semuanya kalau di total pertemuan suami istri dan anak kurang lebih 5 atau 6 jam. Belum dipotong waktu untuk nonton, belajar serta kegiatan lainnya. Tetapi akibat tinggal bersama dalam satu rumah dalam waktu yang lama, beberapa pemerintahan mengungkapkan data meningkatnya angka perselisihan di dalam rumah tangga. Bahkan tidak sedikit yang mengajukan gugatan perceraian. Salah satu teman saya bercerita, anak pertamanya mengeluh tentang adiknya. Dulu enak diajak ngobrol, bicara sepulang sekolah, dan terlihat aman-aman saja. Tetapi setelah pandemi ini, hampir setiap hari bertengkar, perkara membantu pekerjaan rumah. Suatu saat, di sore hari, saya pulang dari luar. Kendaraan sudah masuk dalam pagar, bahkan sudah mengunci pintu pagar. Tiba-tiba istri saya meminta saya membelikan sabun cuci piring di toko dekat rumah saya. Sesaat saya emosi, kenapa tidak bilang dari tadi? Setelah semua kendaraan sudah masuk pagar serta sudah terkunci pintu pagarnya. Maka terjadilah kesalahpahaman antara kami berdua. Padahal jarak antara rumah dan toko tidak jauh dari rumah kami. Sehingga terjadilah suasana yang dekat menjauh. Saya teringat pada satu ayat firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Seorang koki sebelum memasak, dia akan memastikan lebih dahulu pisau yang digunakan sudah diasah atau belum, serta tajam atau tidak. Dia akan mengasah terus sampai dihasilkan ketajaman pisau yang diinginkan untuk memotong bahan masakannya, sehingga menghasilkan masakan yang sempurna. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita lebih tajam lagi dalam artian berguna sesuai dengan peran kita masing-masing. Baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, seorang anak, pegawai, pimpinan perusahaan, seorang pelayan Tuhan, serta peran-peran lainnya. Dan semuanya ini diproses melalui orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar taat pada proses. Ini proses, jangan protes. Agar tujuan akhir dari proses tercapai, yaitu menjadi serupa dengan Bapa. Tuhan Yesus memberkati.